Kalau berbicara mengenai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibaca di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 169. Bismillahirrahmanirrahim. Gerunda, saya tanya, Muhammad di mana dia gerunda? Ada di mana dia? Berdasarkan daripada Al-Qur'anul Karim, Ali Di mana Imran ayatnya? ayat Coba tunjukkan ayatnya di surga mana? Ali Imran ayat 169. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Allah dan mendapatkan rezeki. Di dalam hadis riwayat, mana di surga di situ, Bang? Saya tanya. sorry, terus tunggu. Di dalam Musnad Ahmad telah mencerit dengan kata haddatsana ruhu haddatsana itu hanya amanah. Dengar. Anda bisa diam kan? Ya, qalat haddatsana ammi qala qultu ya Rasulullah man fil jannah qala nabiyyu fil jannah asy-syahidu fil jannah wal maulud wal waliyat. Di situ dikatakan bahwasanya telah menceritakan kepada kami, Rauh telah menceritakan pula kepada kami Auf dari Hasnah binti Muawiyah dari Bani Suraim berkata, telah menceritakan kepada kami pamanku berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, siapa yang ada di surga? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi di surga, orang mati syahid ada di surga, bayi laki-laki dan bayi perempuan ada di surga. Bagaimana? Ini hadis sahih. Ini hadis sahih yang diriwayatkan kemudian dengan sangat jelas bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya siapa yang ada di surga, Rasulullah menjawab, tidak ada suara saya ya? Bohong. Ya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Qultu ya Rasulullah, man fil jannah?" Siapa yang ada di surga? Qala nabiyyu. Yang ada di surga itu adalah nabi, orang yang mati syahid di surga, bayi laki-laki dan perempuan ada di surga. Pertanyaan saya kepada saudara, tolong Anda tunjukkan. Ya, ini hadisnya sudah jelas. Dan ayatnya sudah jelas tadi. Tadi sudah saya membaca dalilnya. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah. Orang yang mati, dengar, orang yang mati dalam jalan Allah itu berada di jannah. Dalilnya sudah jelas. Nah, sekarang pertanyaan saya. Muhammad, bukan Tolong tunjukkan. Sudah saya jawab. Kamu bisa mendengar? Iya, tolong tunjukkan. Tapi kan kamu jawab kan orang-orang lain, bukan Muhammad. Yang saya tanya Muhammad. Oke, Anda mengatakan bahwa Yesus sudah di surga. Iyalah. Oke. Yesus ketika di dunia menyembah siapa? Yang di langit atau yang di bumi? Dia menyembah kepada keelahiannya sendiri, kealahannya sendiri. Nah, itu kau sudah gila berarti. Oke, jadi Yesus menyembah Yesus menyembah kepada Bapa yang mengutus dia, betul? Yang ada di langit yang disebut Maha Suci lagi Maha Tinggi. Sabar dulu. Yesus menyembah. Sabar dulu. Yesus menyembah Dia yang Maha Tinggi lagi Maha Suci, disebut dalam bahasa Arab Subhanahu wa taala. Makanya saya tanya sama kamu, Bapak itu siapa? Sabar dulu. Ketika Yesus menyembah yang Maha Tinggi lagi Maha Suci, akibatnya Yesus ada di surga. Pertanyaan saya kepada saudara, kalau wakil penyembah yang Maha Suci sudah ada di surga, tolong tunjukkan satu manusia wakil penyembah Yesus. Apakah sudah ada di surga? Jawab. Yesus menyembah yang Maha Tinggi, sekarang ada di surga, wakilnya umat Islam berarti. Nah, sekarang pertanyaan saya, ada nggak wakilnya penyembah Yesus di surga? Jawab. Penyembah Yesus sudah ada di surga atau belum? Kalau penyembah pencipta langit dan bumi,
yang maha suci lagi maha Sudahlah. tinggi, Dia katakan itu segala sudah ada kuasa wakilnya, telah diberikan kepadaku, yaitu baik Yesus. di bumi maupun di surga. Sekarang yang saya tanya, Bukan ada kuasa tidak? di surga. Berarti Dengar, dia di surga. dengar. Ada tidak wakilnya penyembah Yesus di surga? Ada enggak? Ada enggak? Wakil, mana ayatnya? Ada enggak wakilnya penyembah Yesus di surga? Penyembah Lucifer ada enggak di surga wakilnya? Kalau penyembah hakikat pencipta, dengar. Tuhan yang disembah oleh Yesus itu adalah Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Oke? Itu jelas tertekam di dalam kitabnya orang Yahudi Yesaya 57. Mana dalam Alkitab Yesus menyembah Tuhan? Mana? Yohanes 4 nomor 22. Tunjukkan ayatnya. Yohanes 4 nomor 22. Aku menyembah apa yang aku kenal. Kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Itu jelas. Yesus menyembah. Oke? Makanya Yesus disebut sebagai hamba yang suci. Pahami itu ya. Nah sekarang wakil kami penyembah yang maha suci lagi maha tinggi sudah ada di surga menurutmu, yaitu Yesus. Sekarang pertanyaan saya, wakil penyembah Yesus ada nggak di surga? Meow. Jawab. Wakil apa? Wakil apa? Wakil apa? Wakil rakyat. Wakil apa? Penyembah Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Yesus ketika di bumi dia menyembah kepada hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Kamu katakan dia sudah ada di surga, berarti penyembah hakikat maha suci maha tinggi sudah ada wakilnya di surga. Nah, pertanyaan saya, wakil penyembah Yesus apakah sudah ada di surga? Jawab. Kalau sekarang ini dia sudah di surga lah. Karena Iya, Yesus yang di surga itu penyembah hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Yesus menyembah kepada Bapa. Yesus menyembah kepada Bapa yang maha suci lagi maha tinggi. Kucluk. Dengar. Yesus itu menyembah Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Terekam di dalam kitabmu sendiri, Yohanes 4 nomor 22. Sekarang giliranmu menjawab. Wakil penyembah Lucifer yang mengaku Yesus itu mana di surga siapa? Ayo jawab. Kata kami itu dalam bentuk dia sebagai guru dia mengajar. Bagaimana artinya? Kamu menyembah Yesus. Yesus sendiri menyembah Bapa, menyembah hakikat pencipta langit dan bumi. Pertanyaan saya, mana wakilnya Kristen di surga? Mana wakilnya Kristen di surga? Ayo jawab. Iya. Kalau Yesus kan wakilnya umat Islam. Ini mabok. wakil. Yang sampai Yesus sendirilah wakil kita. Dia mengatakan, aku akan pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus itu dengar. Yesus itu dengar. Mana ayat Muhammad Yesus itu dengar. Yesus itu penyembah hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Sembahan yang disembah oleh Yesus terekam di dalam Yesaya 5 nomor 16, Yesaya 57 nomor 15. Tuhan yang disembah oleh para nabi termasuk Yesus adalah Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Dalam Islam disebut Subhanahu wa ta'ala. Anda mengatakan Yesus sudah ada di surga. Yohanes 4 nomor 22 lanceng. Itu kami bukan kami aku. Di situ termasuk Yesus tidak? Terus bagaimana ketika Al-Fatihah? Mulai loncat kemana-mana. Jangan kemana-mana dulu, lanceng. Udah aku bilang, Yesus menyembah. Yesus menyembah hakikat yang subhanahu wa ta'ala, yang maha suci lagi maha tinggi. Yesaya 53, 57 nomor 15, Yesaya 5 nomor 16. Yesus menyembah yang maha suci lagi maha tinggi. Yesus menyembah subhanahu wa ta'ala. Umat Islam menyembah hakikat subhanahu wa ta'ala. Diam dulu, lanceng, diam. Yesus menyembah yang maha suci lagi maha tinggi. Lanceng, diam dulu. Ketika Yesus menyembah yang maha tinggi lagi maha suci, umat Islam juga menyembah yang maha suci lagi maha tinggi. Ternyata wakil penyembah yang maha suci lagi maha tinggi menurutmu sudah ada di surga. Pertanyaan saya, di mana wakilnya? Siapa wakilnya penyembah manusia terkutuk di atas tiang salib sudah ada di surga? Silakan.
Orang Kristen Saya ulangi penyembah lagi. manusia terkutuk yang mati di Saya atas ulangi lagi. salib. pernyataannya. Wakilnya Saya ulangi apakah lagi. sudah ada di surga penyembah Pernyataannya, manusia terkutuk segala ini? kuasa telah diberikan kepada Lanceng. Lanceng, lain ditanya, lain dijawab. Yesus Itu pernyataan. menyembah yang maha suci lagi maha Mana tinggi. ayat Mewakili tertulis umat Islam Muhammad di surga? menyembah yang maha suci lagi maha tinggi. Dan kamu katakan dia sudah ada di surga. Yang saya pertanyakan, adakah wakilnya orang Kristen di mana penyembah manusia mati terkutuk di atas tiang salib itu sudah berada di surga? Adakah orang Kristen penyembah manusia yang tergantung ini sudah ada di Di surga? sini yang Di mewakili sang sini, penyelamat. di Ya kan? Penyelamat batas otak lanceng tungke. yang mewakili kita penyelamat saya Yang mewakili Yesus. kita, Yesus Muhammad tidak mewakili Muhammad. kamu. Yesus tidak Mana- mewakili mana kamu. tertulis Muhammad di Yesus surga, mana? mewakili penyembah Nggak ada, hakikat nggak ada. yang maha tinggi Kajian lagi maha dan suci. nggak ada, Kristen nggak ada. itu penyembah manusia yang mati terkutuk. Kajian deh, Sekarang nggak ada dalam tolong Al-Quran Muhammad tunjukkan di surga. kepada saya. Ya, Yesus Maha Tolong ada, tunjukkan segala kepada kuasa telah saya diberikan kepadaku, wakil baik di dari bumi maupun di penyembah surga. makhluk terkutuk Lah, itu Muhammad- sudah ada di surga. Mana buktikan? Bunda Rama, dibantu dong, di mute dia Bunda, jangan buka Izin. itu aja. Dibantu aja di mute dia kalau Bang Juma ngomong gitu loh. Ayo, ayo. Panas Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana buktikan dulu dong. Kamu mengatakan Yesus sudah ada di surga. Alhamdulillah kalau begitu. Berarti penyembah Allah sudah ada di surga. Nah, penyembah Yesus ada nggak di surga? Hei, Ini kita membahas sang hei. penyelamat. Penyembah Yesus ada nggak di surga? Penyembah Yesus. Hei. Yang saya ini Yang nggak saya sinkron tanya, semua. penyembah Yesus ada nggak di surga? Apakah ini guru suma yang botol nggak sinkron ya? otaknya? Kalau Saya- penyembah Allah sudah ada di surga, Yang kita yaitu bahas Yesus. sang penyelamat Nah, kita, sekarang dia, bro. penyembah Yesus ada nggak di surga? Aduh, nggak sinkron otaknya ini. Kamu yang otakmu nggak sinkron, lanceng. Saya bahas ini kasih data. bukan Izin kasih data. Yang saya penyelamat tanya, kita. apakah sudah ada Nggak penyembah sinkron, guru Yesus besar di ini, surga? nggak sinkron otaknya. Ada tidak penyembah Yesus di surga? Ada nggak? Otakmu nggak sinkron. Ada Saya tidak bahas- penyembah Yesus di saya surga? bahas Ada tidak penyembah tentang Yesus di penyelamat surga? kita. Hei, penyembah Yesus ada nggak di surga? Yesus Penyembah Yesus ada nggak di surga? Kalau penyembah Allah sudah ada di surga, yaitu nggak Yesus. sinkron dia, nggak. Nah, sekarang saya tanya, penyembah Yesus yaitu Kristen ada nggak di surga? Nggak sinkron Nangis. orang ini, bro. Nggak sinkron, nggak sinkron. Apa yang tidak sinkron? Yesus Saya- menurutmu sudah ada yang di saya- surga. yang saya bahas di Ketika sini cuma Yesus di sang bumi, penyelamat dia kita menyembah Allah. antara Muhammad- Berarti Muhammad penyembah Yesus. Allah sudah ada wakilnya di surga. Nah, penyembah Yesus Aduh, apakah nggak sudah ada di sinkron. surga? Ini ke guru besar kalian, otak botol. Penyembah Yesus apakah sudah ada di surga? Ini ke guru besar kalian, otaknya nggak sinkron. Tuyul, penyembah Yesus Saya apakah sudah ada bahas di surga? Penyelamat kita. Iya, Saya penyelamat Yesus, kamu kita. Muhammad. Mana ada penyelamatmu? Kalau Sekarang penyelamat saya, buktikan. ada ayatnya, segala kuasa telah diberikan Iya, kepadaku, oke. baik di bumi Sekarang dan di mana? surga. Tunjukkan Lah, dalilnya mana kalau Muhammad? Yesus. Ayat Dengar, tertulis dengar. di surga, mana, Tunjukkan mana, mana? dalilnya kalau Yesus itu adalah juru selamat bagi pemakan babi. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Don, mana Dalilnya ayat dalam mana? Al-Quran Muhammad Di mana di surga, dalilnya Yesus Nggak ada, penyelamat nggak ada. bagi pemakan babi? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Yesus menyelamatkan siapa yang menyembahnya, Muhammad dalilnya saya- mana? Enggak, Mana yang ada di surga, dalilnya? Mana apalagi dalilnya? Yang Kalau saya mati, minta dalilnya mau mana? kemana kamu semua? Penyembah Yesus kalau mati kemana? Penyembah Yesus kalau mati kemana? Penyembah Segala Yesus kalau kuasa mati kemana? telah diberikan kepadaku, kata Yesus. Iya, itu pengakuan Baik di Yesus bumi dan palsu. di surga. Sekarang saya Amin. tanya, Haleluya. kalau penyembah Yesus mati Nah, kemana? Muhammad Penyembah ada Yesus berkata kalau begitu. mati kemana? enggak ada. Orang gila. Enggak ada, bahkan di dalam Udah, Al-Quran turunin aja nih, tidak monyet- ada monyet- tertulis monyet ini Muhammad turunin. di surga. Saya kasih data Nggak dulu, bisa, Bunda, nggak izinkan. bisa. Mana ayat? Nggak mempan, orang nggak waras Palsu, dilayani. palsu. Muhammad di surga mana? Nggak Itu palsu dilayani. ini ditunjuk. Nggak bisa dilayani. Dari dulu dia Coba, itu coba. gila sendiri. Kupikir sudah Coba. sedikit waras, ternyata masih gila.
Semoga dia nyimak di bawah. Bunda Rama Ini kenapa ya, sih Bunda? Biarin aja dulu kalau gitu Bunda. Tadi ditanya, Silakan. ditanya penyembah Yesus kalau mati kemana? Kalau dia bilang ke surga, siapa buktinya? Nggak ada. Tapi penyembah Allah kalau mati kemana? Ke surga. Buktinya siapa? Yesus. Yesus ketika di bumi hidup di bumi nyembah siapa? Nyembah Allah atau nyembah Yesus? Nyembah Allah dong. Nah, berarti kita sudah punya wakil di surga bernama Yesus. Nah, wakilnya penyembah Yesus siapa? Bom. Nggak ada. Atau Lugat Tambunan. Silakan dilanjut. Gini loh, Izin dulu kalau ya, ini data ya. Ini data yang dia angkat tadi. Segala diberikan kuasa diberikan di bumi dan di surga. Ini palsu. Matius 28 hanya sampai 15 ya. Yang dia angkat itu Matius 28 18. Menurut ini ya, sarjana perjanjian baru ini ya, pemenang Nobel nih, Hughes Confield ya, nominator hadiah Nobel tahun 1959, dalam bukunya The Original New Testament, Bible Perjanjian Baru ya, original Bible Perjanjian Baru, halaman 124. Apa yang Matius 28 besar dulu host. Biar dia nyimak di bawah ini. Apa yang Matius. Nah, ini ya. Ini nominator pemenang hadiah Nobel tahun 1959 dalam bukunya The Original New Testament, original Perjanjian Baru halaman 124. Ayat ini Matius 28:15 ya. Tampaknya adalah penutup Injil Matius. Apa yang kemudian mengikutinya, Matius 28:16 sampai 20 yang dia kutip tadi ya, segala sesuatunya kuasa sudah diberikan di bumi maupun di surga, itu yang dia kutipkan terus-terus. Ini ya, Matius 28:16 sampai 20 dari apa yang disebutkan nampaknya sebagai sesuatu yang ditambahkan. Kemudian ya, ini ditambahkan. Makanya ini yang mereka imani menjadi amanat agung. Jadikan semua bangsa muridku, pergilah. Baptis atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi maupun di surga. Itu yang diangkat-angkat tadi diulang-ulang. Padahal itu tambahan, nampaknya sebagai sesuatu yang ditambahkan. Kemudian, jadi Matius 28 itu cuma sampai 15. 16 ke bawahnya sampai 20 itu tambahan, editan untuk memuluskan misi kristianisasi ke seluruh dunia. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kan ayat 15-nya bunyinya begini ya. Nah, ayat 15-nya itu bunyinya begini. Itu menjadi andalan mereka padahal itu palsu. Nah, ini 15-nya itu mana ya? Nah, ini kan dia yang diangkat tadi. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ini diangkat. Padahal itu tambahan. Ayat ini ya, Matius 28 itu hanya berakhir di sini. Nih. Hanya berakhir di sini. Matius 28 itu hanya berakhir di ayat atau nomor 15. Maka tentara pengawal itu mengambil uang itu dan melakukan seperti yang dipesankan kepada mereka. Oleh karena itu, cerita ini masih tersiar di antara orang Yahudi sampai pada hari ini. Ini sebuah kisah Matius 28:15 berakhir sampai di sini nih hari ini. Tapi kemudian ditambah ya 28 sampai 16 sampai 20 tadi itu yang dia kutip-kutip itu tambahan. Kemudian kita sampai lagi kepada sarjana-sarjana Bible sendiri ya. Tadi itu baru satu ya saya sampaikan. Satu lagi ya teman-teman ya. Supaya dia nyimak di bawah. Jangan, itu palsu yang kau bawa itu kafir ya. Robert Pang, Profesor Ilmu Perjanjian Baru Universitas Harvard, dalam bukunya The Five Gospel mengomentari ayat-ayat tambahan ini sebagai berikut. Amanat agung dalam Matius 28:18-20 diciptakan oleh individu-individu penginjil yang mencerminkan gagasan untuk meluncurkan misi gereja ke seluruh dunia. Ya. Jadi ini tambahan inilah yang mereka imani sebagai amanat agung. Untuk merintahkan, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Karena apa? Di tempat lain, di Matius 10:5, Yesus berpesan kepada muridnya, jangan kalian menyimpang kepada bangsa lain atau masuk ke kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada dombaku yang hilang dari umatku Israel. Kalau di sini menyuruh pergi ke seluruh, berarti dia plan perintahnya. Itu tambahan ya, si Kuclut tadi. Palsu. Silakan lanjut, mohon maaf lanjut.
Ya Bunda, kalau data kayak begitu, buat kepada Oten yang mau diskusi kajian akademik, yang mau mendengarkan. Kalau yang tadi Kita itu, edukasi yang Oten, lain. ya, kalau yang tadi itu nggak mau mendengarkan, susah gitu. Jadi diikuti gayanya dia aja. Bantu aja tadi itu, memute dia kalau giliran Banyumak bicara. Itu aja sih. Tapi bagus juga sih ya. Kita mute Daeng. Kita mute Daeng, tapi dia disuruh menjawab tuh, jadi dia mau di mute disuruh menjawab. Cuma dia ngeyel tuh kepala batu Ten. Kita sampaikan itu supaya saudara-saudara muslim tahu, oh palsu ternyata. Tambahan yang dia sampaikan tadi berkali-kali. Lanjut. Ya, oke, kita sambut lagi ya. Pak, siapa nih? Mau masuk Andre. Apa sih namanya, susah amat. Selamat malam, atau Pak Tambeng. Selamat malam. Buka mic-nya. Grie Lucek. Iya. Dibuka mic-nya, Bang. Naik doang. Tidur ya, turun aja lah. Oke, saya turunin ya kalau nggak mau buka mic-nya ya. Mulutnya tinggal di bawah Bang Andi. Telat Bang, telat. Assalamualaikumnya telat. Keburu diturunin, maaf ya. Kalau naik di sini siaga itu loh. Kalau si Woi ini memang itu nggak mau mendengarkan. Susah sekali dia itu. Dia mau, pokoknya kalau Bang cuma ngomong ke kiri, dia ngomong ke kanan gitu. Nggak ada memang nyambung-nyambungnya dia. Ya. Iya tuh kalau ada kayak gitu lagi dihujat-hujat aja udah, utuhannya hujat-hujat aja udah. Ya kurang-kurang lebih gitu sih. Ini Minta lagi nih. Nah, ini kayak gini Bun, kayak gini aku contohin ya. Silakan. Mana dia? Lari, kabur. Kasih lagi kores, seru nih, kasih lagi kores. Ini ayo kita adu Nabi kita yang mulia dan agung membuat satu Arab Islam sama Yesus yang Israel aja gagal jadi Kristen. Ini naik woi, sini woi. Mana dia? nih, gua naikin tuh. Nah, sini. Sini woi. Woi. Turun lagi dia. Siapa yang turunin? Wah, takut ya. Turun sendiri dia. Gak ada yang nurunin lo ya. Nah ini nih, Res, coba panggil. Wah, ini siapa? Aduen, selamat malam. Waduh, buset. Suara hati. Indahnya. Buset. Lagi diinfus Bang Andi itu. Kenapa? Ngorok, udah ngorok. Oh ya, turun. Ngorok ya? Iya, Jam segini kok tidur. Tenggorokannya ketelan tuh. Mohon maaf tadi yang saya turunin ya, udah kelamaan dipanggil gitu loh. Tuh, BL 1173 LA, Bandar Lampung. Sing mak lagi enak tuh nggak usah go. Coba sih. Terus nek ngomong Boksa, silakan. desa Jaria. Nek yang Kristen Boksa, silakan. bersedekah. Saya bersedekah nanti sedekahnya ya. Assalamualaikum. Wi Ya, Assalamualaikum. wi dianggap Waduh, enggak. Tambeng itu tambeng loh, ngomong tadi naik nggak ngomong. Tambeng, BL. Apa nih? Beli Ya, pelan. beli tala apa sih? BL 11
BL1173LA. Itu nomor polisi Lampung. Nomor polisi mobil Nopol. Kok Lampung itu Aceh Bang Andi, BL. Oh Bela, oh Bela Aceh, bukannya Lampung ya? Aceh Bang Andi. Wah, Ya, User selamat malam. Selamat malam. Oh, silakan, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Islam, by the way. oh BE Apa Lampung. disampaikan, Ya, Bang? sorry. Moga mau tanya aja. Ini saya kan sebagai pencari ilmu ya. Apakah bijak saya sebagai muslim itu Apa sih? Suaranya kecil banget. Pak Yusar apa? Ya, kedengeran nggak? Ya, Ya, mau nanya aja. dari Apa- Muslim apa Kristen bang? Muslim, Bang, Oh, ya. Bang Handi. Kedengeran ya? Ya, Ya, mau nanya aja. Sebagai pencari ilmu nih, apakah bijak kalau kita itu ingin mempelajari Bible secara otodidak gitu? apa? Mempelajari Bible secara otodidak dengan referensi teman-teman di sini seperti Bang Zuma, Bang Prahistar, atau Bang Handi sekalian gitu. Ya kalau Bible itu ya cukup kan bahasa Indonesia tuh. Ya otodidak nggak ada masalah, tapi ya bertanggung jawab kalau menyampaikan. Ya perlu strategi. Kedua jangan diimani. Justru kalau mempelajari itu ya memperkuat iman Islam Anda. Gitu ya. Silakan saja. Nah kalau menyampaikannya harus berdasarkan apa yang tertulis. Gitu ya. Boleh menafsirkan, yang penting jangan ada niat untuk mendiskreditkan. Ya harus bertanggung jawab. Tapi nggak boleh monolog. Pakai saja nanti dalam hal diskusi sama mereka. Itu aja sih bang, sederhananya ya. Oh, oke. Udah sih rencananya untuk konsumsi sendiri aja sih, untuk ilmu sendiri aja. Oke, baik, terima kasih Bang Handi. Oke bang, makasih bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini wong etan siapa ya? Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam, suaranya kecil banget bang. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Gimana Bang? Alhamdulillah, Masya Allah, wa syukurillah. Alhamdulillah bisa masuk room Bang Juma, Bang Handi, Bang Dalman, Bang Kores, semuanya, Bunda Rahma. Udah bertahun-tahun. Ngomong apa sih bang, kecil banget. Maksudnya sih Bang? Halo? Aku nggak pakai handsfree nih. Ya udah terusin aja bang. Semangat suaranya sedikit Bang, tambah sedikit suaranya. Semangat. Semangat. Bunda. Semangat Bunda, makasih Bunda telah dimasukkan room ini. Wasyukurlah, alhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah dimasukkan di room Bang Juma. Alhamdulillah, Bunda Rama, Bang Andi, Bang Kores, Bang Daman. Salam kenal. Terus siarkan, siar Islam Bang. Saya mendukung di belakang. Saya di Jakarta Timur Bang. Oke bang, makasih bang. Turunin aja Bang. Saya Muslim. Siap bang, makasih ya. Sin, selamat malam. Selamat malam Sin. Rupanya Sin pun tidur. Sin salah Sim ya, Sim salah. Tidur ya Bang ya. Aduh, udah tidur dia. Harapan sejuk. Selamat malam, harapan sejuk. Assalamualaikum kalau Muslim. Ustadz Daman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kores. warahmatullahi wabarakatuh.
Lanjut Pak Harapan Jaya, Harapan Jaya. Harapan Sejuk. Silakan. Pak Harapan. Udah pada tidur. Aditya 03, silakan. Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam. Silakan, apa yang disampaikan? Saya mau sapa aja. Assalamualaikum buat semuanya, terutama Bang Suma. Saya penggemar Bang Suma. Saya dari Sulawesi Tenggara, dari Kendari, Bunda Rahma. Masya Allah. Ya Bang. Salam kenal. Ya, izin turun Bun ya. Oh, Masya Allah. Iya, terima kasih. Cuma nek menyapa ya, Masya Allah. Thank you Bang. Sin, kau masih tidur Sin? Peserta berikutnya siapa gerangan Habibi Mai, siapa lagi? Putra Wahyudi. Selamat malam, assalamualaikum Putra Wahyudi. Bang Putra Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari Rio, penggemarnya Apa, Bang? semua yang ada di Komal ini. Saya cuma untuk mendoakan semua, terima kasih. agar sehat-sehat selalu, terutama untuk gurunda kita. Udah Bun, cuma itu aja Bun. Izin Oh turun. gitu ya Bang. Oke Bang, terima kasih yang mewakili semuanya. Ya, Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih doanya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sin belum tersadar dari ketidurannya. Pria galau. Pria galau. Galau kali dia. Penggemar, selamat malam. Selamat malam penggemar. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Banda Aceh. Enggak, cuma ngetes aja itu penggemarnya Bang Zuma. Seru lihatnya. Turunin aja. Orang Aceh kok. Turunin Masya Allah. aja. Oke Bang, terima kasih ya. Yuk, assalamualaikum semuanya. Kasihan, belum diucapkan ya. Sin, siapa lagi? Oh, cuma mau menyapa. Kristen silakan ya permintaan ya. Apa oten-oten sudah hilang nyalinya? Gara-gara si Iwoi tadi. Atau nggak ada lagi? Poksa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya nih, misalnya kita kan Muslim, habis itu mendoakan mungkin teman kita atau kenalan kita yang non Muslim itu gimana ya? Itu diperbolehkan atau dilarang ya? Nggak ada perintah mendoakan di luar sesama Muslim, nggak ada. Emang dari awal tidak ada dulu pas zaman kecuali semoga dapat hidayah kembali ke Islam. Berarti memang tidak boleh ya? Katolik itu berarti saya bersiap. Itu ngomong apa sih kok ada dua suara? Itu dua orang Bang, disuruh diam dulu satunya. Tak tekokin. Diam dulu satunya Bang. Jadi kita itu tidak boleh mendoakan teman kita yang sudah. Gua dari Jaksel. Mendoakan untuk apa? Mendoakan untuk apa dulu Bang? Misalnya kan teman kita wafat non Muslim. Nah, apakah kita bisa mendoakannya? Untuk apa doanya? Doa apa? Ya mungkin untuk kebaikannya atau ya apalah itu diperbolehkan atau enggak ya? Maksudnya Pak, ini temennya udah mati. Udah mati temennya. Ya. Terus didoain apa? Masuk surga gitu. Kan udah mati nih. Apa orang mati mau didoain apa ini yang kafir ini? Doa untuk doa ya doa kebaikan aja sih. Ya tujuannya kan udah mati gitu. Maksudnya gini, tinggalkan hal yang sia-sia, akhi. Udah mati. Iya sih. Mau didoain apa? Ya Allah masukkanlah surga temanku yang Katolik ini gitu.
Kan di Al-Bayyinah ayat 6 udah dikasih tahu. Al-Bayyinah ayat 6. Maksudnya bukan doa secara Islam sih maksudnya. Ya lu jadi orang Kristen lagi dong. Astagfirullah, itu syirik Maksudnya- dong, akhi. Maksudnya diselipin haleluya gitu. Syirik maksudnya. Syirik dong jatuhnya. Semoga dia masuk ke dalam surga Kristen gitu. Mengakui ada 2 surga dong. Syirik itu. Berarti tidak berboleh ya? Ya iyalah. Boleh kan ya? Kecuali pas hidup, tadi yang Bang Hani bilang benar, semoga dapat hidayah, semoga sehat selalu. Nah, kita kan berdoanya kepada Allah untuk dia, gitu kan? Oh, kalau bisa gitu. seperti itu boleh. Boleh. Kita berdoanya kepada Tuhan yang benar, yaitu Allah Azza wa Jalla gitu. Lah ini udah mati. Nabi Muhammad SAW itu nggak pernah mendoakan orang-orang musuhnya kaum Quraisy, kaum kafir Quraisy itu nggak pernah mendoakan jelek-jelek. Doanya itu semoga dapat hidayah, dilembutkan hatinya, kembali ke Islam. Ya itu doa aja seperti itu. Oh iya. Orang udah meninggal dalam keadaan kafir ya, berlutut selamanya di neraka, lu doain dia. Gimana ceritanya? Ya makasih untuk informasinya. Anda sintek kok Ra? Makasih Bang, sama-sama. Ke Denmas, selamat malam. Assalamualaikum. Salah apa? Dajjal. Udah ya Bang Poksa. Udah selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Denmas, selamat malam. Assalamualaikum. Denmas. Tidur ya Denmas ya. Siapa nih? Songkat. Songko, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, apa yang bisa sampaikan, Bang? Sebenarnya saya mau bertanya saja, kenapa itu misalnya kalau ada pelanggaran, ada orang Muslim berbuat dibilang teroris, sedangkan agama lain itu tidak dibilang teroris ya? Apa Bang? Diulang Bang. Kalau dia beragama Islam dibilang teroris, kalau dia tidak Islam tidak dibilang teroris. Apa perbedaannya itu? Artinya dia nggak mengerti yang namanya atas kata teror. Teror itu adalah membuat kacau. Teror itu membuat orang tidak nyaman. Teror itu membuat kekacauan dan seterusnya. Isnya itu orangnya. Ya, jadi teroris orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, itulah intinya gitu ya. Apapun yang Anda lakukan, bukan hanya merusak rumah ibadah gitu ya. Merusak tanaman juga itu bentuk teror itu, karena membuat tidak kenyamanan. Itu dulu dipelajari. Jadi siapapun yang melakukan tindakan yang merusak mengacaukan keadaan, menakut-nakuti orang dan seterusnya, itu ya itu teror. Bukan kepada juga Muslim yang berbuat. Di luar Islam juga sama saja. Cuman mereka ini cenderung ke arahnya ke Islam. Ini namanya orang yang berkata demikian dia nggak ngerti apa arti teror. Kira-kira gitu Bang. Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Dan Mas tolong dong nih mute Bang kalau nggak ngomong. Udah jelas ya Bang? Dan Mas ini. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bang Hendy terutama dan juga teman-teman yang lain. Saya sangat terima kasih sekali bisa masuk ini. Cuman gini, saya kasih saran sedikit untuk teman-teman, bagi yang Muslim terutama, jangan masuk di koma-komanya Oten. Saya barusan saja tadi nyimak di bawah. Kalau memang tidak punya kemampuan, jangan sampai masuk di sana. Saran saya kayak gitu Bang. Karena sangat memalukan, tidak menguasai dalil dan dasar, sehingga di komanya siapa tadi, Salomo 2 atau berapa. Cuman itu saran saya, kalau memang tidak mampu, tolong bagi Muslim yang di bawah mungkin atau yang lain masuk di sana. Gitu aja. Saya sangat senang adanya forum seperti ini. Saya selalu mengikuti Bang Juma dan
Bang Edi ini sampai nanti menyadatkan orang-orang yang baru masuk Islam, saya sampai gemetar dan juga ikut menangis. Saya dari Ponorogo, Jawa Timur, kebetulan daerah saya juga ada warga hampir 50% itu warga Kristen hidup di daerah itu saya, Bang Hendy. Terima kasih. Geng Mas. Aku juga dari Ponorogo Mas. Aku di Pos Milir Mas. Oh iya, saya di Keniten. Asli saya Soko Klepu, itu kan yang besar untuk nonnya. Asli saya sana, sekarang saya berada di Keniten dekat terminal. Itu Bang Hendy. Agak jauh kemari lagi, di tempat saya di perbatasan jembatan itu loh, Babadan Pasar. Iya, berarti ya satu daerah ya. Saya senang sekali mengikuti jenengan, apalagi bahasanya itu sangat menggelikan gitu loh, kalau memuter-muterkan bahasa itu sangat ampuh, itu bisa menjebak. Iya itu Bang Edi. Monggo dilanjut, terima kasih. Itu aja saran saya pada teman-teman yang muslim, jangan sampai mengikuti koma-koma yang oten, kalau memang terutama yang tidak mampu. Matur suwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya matur suwun, Mat. Itu udah sering kampanye kan kok 6 tahun yang lalu, tolonglah jangan naik kalau belum berilmu. Itu udah sering kok. Tetapi yang namanya orang yang kadang dengar kadang enggak. Ada banyak yang baru sih. Namanya kalau tiba-tiba dengar rasa ingin membela agamanya kan gitu ya. Itu tadi sih, semoga tidak lagi lah ya, kita edukasi terus. Terusnya lagi Bunda Rama, ada yang baru masuk. Aus. Kau minum dulu aus. Mana aus? Yeki Patria. Gue pikir namanya aus. Yeki masuk lagi. Apa lagi yang ingin kau sampaikan Bang? Minta pencerahan lagi dari Bang Handi. Yeki. Oh Jeki. Yeki? Oh ya. Oke, silakan. Ada Bang Handi. Apa ingin kau diminta pencerahan supaya otakmu itu tercerahkan Bang? Silakan. Ya boleh, kasihlah. Halo? Iya. Apa yang meragukan Anda sehingga sampai sekarang saat ini Anda belum yakin dengan apa yang seharusnya Anda imani? Apa yang membuatmu ragu dalam memilih? Silakan. Emang yakinnya apa sih? Kristen apa Muslim? Nggak jelas dia, Deng. Oh? Mencari kebenaran, mencari kebenaran. Lanjut, Maki. Emang kamu agamanya apa ya, Ki? Cari kebenaran. Hah? Cari kebenaran. Di KTP dulu saya tanya. Dia apa itu? Kok ada ke kolom KTP agama apa itu? Kok ada? KTP. TP-nya udah hilang Bang. Hah? Hilang? Tak pernah abang baca kah di KTP di agama itu ada titik 2 setelah itu apa gitu misalnya? Strip aja Bang, strip. Ya udah, lu bisa bedain nggak antara 50.000 sama 100.000? Bisa? Kertas semua, kertas Bang. Kertas. Kalau begitu lu dibawa, turunkan dulu, kau bawa, bangunkan dulu orang tuamu sama ibumu, tanya dia, Bu, kenapa kau lahirkan saya bodoh seperti ini, gitu aja ya, pesan saya. Bangunin sekarang orang tuamu, protes kepada dia, kok saya dilahirkan kayak gini gitu loh. Oke? Kesel gua. Makin tengah malam orang kok gini semua ya orang. Ayah ibu bangun, ada apa nak? Kenapa saya terlahir bodoh begini ya? Iya itu. Kamu kata siapa? Kata Bang Andi. Iya. Sebut aja namaku. Loh, nggak siapa yang nyuruh? Andi Slebes, udah nggak apa-apa, saya tanggung jawab. Bangunin sekarang. Gua tanya apa, ngomong apa? Dasar kucluk. Mana Miko dong? Gua turunin, suruh bangunin mamanya sama ibunya. Mamanya sama ibunya. Bapaknya.
Dari tadi itu ngeyel. Kak Oten itu nyamar-nyamar. Ini anak ini gejala-gejalanya. Saya rasa waktu kecil pernah kebentur kepalanya di ini di pagar besi. Kan di pagar kawat besi itu loh. Kebentur di situ, nyangkut sebagian gitu loh. Adi-adi, selamat malam, assalamualaikum. Apa yang disampaikan? Silahkan. Adi-adi. Ih, matiin Roni. Orang tidur naik. Kesel gue nanya, di KTP-mu apa? KTP saya udah hilang. Buset dah. Baji nani tape. Al-Azhar, assalamualaikum. Al-Azhar. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang lulusan Al-Azhar ya? Bang. Ustadz ya, Bang? Enggak juga. Silakan, apa yang disampaikan, Bang? Nah, cuman mau apa saja Bunda sama Bang Suma dengan guru-guru yang ada di situ. Ya, salam kenal dari saya. Saya dari mana? Dari Poso, Bang. Oh, Poso, Sulawesi Tengah ya? Sulawesi Tengah? Iya, Bun. Benar. Iya, Bang, salam kenal kembali. Ya, saya sering ikut Komal ini walaupun di bawah nyimak. Ya, saya bangga saja ada orang Sulawesi bisa dikenal begitu. Masya Allah, ya. Kita bangga, semua bangga kepada ini, Gurunda ya. Semoga sehat selalu. Bangga aja sama Bang Suma. Ya, mudah-mudahan lebih banyak lagi Bang Suma yang lainnya nanti. Amin. Amin. Iya. Jujur saja Bang ya, saya ini kan di kompleks Oten. Jadi kan bukan cuma di kompleks saja, bahkan keluarga besar dari istri juga banyak yang Oten. Jadi dengan Caranya adanya Bang, ya. Caranya Bang kalau lagi diskusi Bang Zuma Gurunda, besar itu volumenya HP-nya. Atau sekalian pakai loudspeaker ya, pembesar-besar itu kan. Biar dia dengar tuh sekalian itu oten-oten. Enggak, saya cuma biasa ambil dia di TikTok saja kan, ada yang ya Bang Suma ya tak kirim begitu sama ke keluarga. Oh, mantap. Bagus, Bang. Iya. Kadang mereka tanggapi dengan tidak baik begitu, maksudnya enggak terima begitu kan. Iya, akhirnya balik nyerang sama saya gitu. Cuma kan saya bilang gini, ini kan yang ada kan, nah, apa salahnya kalian ada dalilnya di Bibelmu, kasih ya, tahu begitu. Apa salahnya kalau kalian ikuti atau dengar toh penjarahannya apa yang dibeberkan sama Bang Suma begitu. Kan di situ ada debat, ada juga orang-orang. Pentingnya kamu katakanlah pendeta begitu berdebat sama Bang Suma, ikuti, jangan ngotot sama saya kan cuma menyampaikan, menyambung saja. Siapa tahu Bang, belum lewat di berandanya kamu kan, apa salahnya kan ke saya sebagai keluarga kan. Begini Bang Al-Azhar, kalau mereka membantah, suruh coba kamu masuk download TikTok baru masuk diskusi bertanya atau nyimak. Iya, saya sarankan begitu. Saya sarankan begitu. Kalau takara mereka menanggapi hal itu dengan negatif kan saya sarankan gitu. Nggak usah kayak apa cacing kepanasan lah di luar. Ngototnya jangan sama saya kan. Naik. Bapak sudah masuk api? Sudah ada api di situ di Poso? Kayaknya belum ada terbentuk api di sini, Bunda. Bentuk lah Bang. Di situ kan mayoritas Kristen. Jadi kalau ada yang mereka berusaha untuk murtadkan tuh api bertindak segera. Iya.
maunya gitu, harus ada gitu apinya di sini juga kan. Ya tuh, ya cuma dengan cara begitu saya Betul kan lah di sering situ Bang Api. membagikan itu di TikTok itu. Kalau ada debat-debatnya Bang Suma ya saya kirim sama mereka. Akhirnya saya juga Masya Allah. ya bagaimana maksudnya kita kalau ada tantangan dari mereka juga gitu kan. Kalau dia mau menantang Cuman saya pendeta atau apa Pak, kalau ada pendetanya mau nantang, suruh masuk sini diskusi sama Bang Zuma. Kalau pendetanya atau pastor nggak terima, bilang ayo kau diskusi sama Bang Zuma gitu, ya. Saudara-saudaraku muslimku yang dibawa, sebentar Bang, saudara-saudara muslimku yang dibawa, para netizen yang baik hati, pandai menabung, yang paling caem, benar di segala hal, ya para netizen yang paling benar. Tidak ada oten yang permintaan. Ya netizenku yang paling baik di seluruh dunia. Netizen di sini ya di sahabat Bang Zuma ya. Tidak ada oten. Mata aku ini sudah tajam neropong ini. Mata aku ini sudah bolak. Mata aku ini tengok. Mana oten-oten? Tidak ada saudara-saudara. Bunda kalau ada otaknya mau naik, saya silakan diturunkan, tidak apa-apa Bunda. Oten netizen kayak apa ya? Maha benar kalian ya. Bukan maha benar ya, Allah Subhanahu wa taala yang maha benar. Paling benar lah. Raja di atas raja lah kalian ini ya. Jadi tidak ada saudaraku ya, kalau ada oten pastilah kita naikkan. Kita mau diskusi nih, cuma karena belum ada kita naikkan saudara muslim kita yang Masya Allah. Terima kasih Bang Al-Azhar ya atas usahanya menyampaikan dakwah. Itu dakwah juga loh Bang. Meneruskan apa diskusi-diskusi Bang Zuma, Bang Handi. Oke Bang ya, terima kasih banyak. Ya diturunkan aja Bun. Assalamualaikum. Oke Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mas sudah bangun? Sudah, saya sejak sore tadi barusan di koma yang saya sampaikan tadi. Saya Bapak yang tadi ngomong, nggak nyambung lagi aku ya. Iya. Ya saya suka sekali Bunda di koma-koma kita yang kayak gini, sampai saya haru. Saya sering mengikuti waktu ada yang mualaf itu. Sering mengikuti Oten-oten, kamflet naik. Oten-oten kamflet naik. Netizen mau sekali dengar diskusi, naiklah kalian. Aku yang kena sasaran, kalian nggak naik, aku yang kena. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayo teman-teman Kristen, naiklah. Ya mudah-mudahan ini karesting ya. Mudah-mudahan karesting. Kita udah karesting ya. Yuter boy, selamat malam. Mudah-mudahan kok karesting ya. Yuter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, gak apa-apa. Oh ini cuma mau usul aja ini. Kesel ini sama Rum Pak Dance, banyak penghujat. Coba dikasih teguran lah Pak Dance. Teguran. Iya, jangan buka koma kalau ilmu belum cukup. Siapa yang bisa negur ya? Beliau orang udah tua kok. Siapa yang menegur ya? Itu Bang Handi, tolong Bang Handi. Apaan? Banyak penghujat. Itu di Rum Pak Dance. Ya telepon aja Pak Dancenya, suruh turunin. Kan dia punya bisa turunin orang. Kalau nggak diturunin berarti Pak Dance suka dong. Kan gitu. Masuk ya, turunin aja gitu loh. Gak bakal ada hotel di sini karena banyak di sana semuanya. Ya nggak apa-apa Bang, nggak ada masalah kok. Nggak butuh-butuh banget. Karena udah sering dikasih tahu. Aku tadi pernah nyimak, aduh panas. Ya makanya jangan disimak, terus makanya yang lain jangan dipromo Ya, pada kuat, kesono. sebentar, cuma sebentar. Udah sering dikasih tahu kok.
Kalau buka itu kan punya kekuasaan yang punya Komal. Kalau udah ada hujat ya kick aja udah. Itu kan salah satu jalan keluarnya. Berarti kalau dibiarkan berarti suka dong. Kan gitu. Gak mungkin dong bertahan lama kalau tidak disukai. Itu bang. Ya makasih. Assalamualaikum. Contoh misalnya nih, Anda punya rumah, terus ada tamu datang ke rumah Anda maki-maki, hujat-hujat. Masa Anda nggak usir? Kan Anda yang punya rumah. Ya kalau dibiarin berarti yang punya rumah suka digituin, kan gitu aja sih. Oke, jelas? Turun deh, udah turun. Iya benar. Jadi bagaimana ini, karena coteng-coteng tidak mau naik dan netizen itu menuntut harus ada perdiskusian. Apalah daya kita, si oten-oten nggak naik. Ini satu dulu ya. Bahasa apa nih? Bahasa Ibrani ya. Selamat malam. Selamat malam, bahasa Ibrani. Aduh. Kok tidur ya? Adi-adi 8328. Selamat malam. Makanya kalau buka komal itu harus bertanggung jawab dengan komalnya. Kedua adalah udah tahu begitu Muslim pada nonton, pada marah-marah. Ya untuk menghindari itu tinggalkan room itu, lu tidur atau ngopi, aman kan? Supaya lu nggak dengerin yang enggak kan? Aku tuh paling nggak suka dengerin orang hujat. Jadi kalau ada orang hujat saya tinggalin, saya cari warung kopi, ngopi sambil ngerokok, asik kan? Daripada didengerin marah sendiri, nggak mau sendiri, gitu. Ya umat Muslim juga di sana yang nonton berarti dia suka dong. Nggak mungkin dong kamu di sana kalau kamu nggak suka. Nah, gitu. Untuk itu ya tinggalin tidur, selesai. Oke, jelas? Jelas, sejelas-jelasnya. Man siapa nih? Mancuana, selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan apa disampaikan, Bang? Salam buat semua yang ada di Komal ini. Teruntuk Abang Suma, teruntuk Abang Andi, teruntuk Bunda Rama, teruntuk yang semua lah. Ya Bang, terima kasih. Saya sengaja naik kalau bisa yang netizen yang di bawah naikkan follower saya kan. Saya lagi pengen membuka. Apa sih ini ngomong apa yang gak denger loh? Pengen membuka Komal juga nih. Mau minta promo naik dia. Wah, mantap Burunda. Wah, seni matiin bro. Satria Baja Hitam berubah. Assalamualaikum Bang Suma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang semua open cam saya lagi jadi malu saya nih. Ya, kan tidak open cam Bang. Saya aja mau promosi baju. Jadi kalau mau open cam juga pakai bajunya ini. Lebih bagus pakai baju ini baru open cam. Orang-orang akan datang. Datang untuk apa? Bajunya keren. Datang untuk menghujat. Lucu juga Bang. Masa orang naik di Komal sini mau curhat tentang komal-komalnya orang. Ngapain mu nonton-nonton komalnya orang? Dari tadi saya lihat nih orang banyak komen-komen tentang Padanci. Ngapain Padanci? Tidak usah lah naik di sini komen-komen begitu. Ya Bunda Rama. Mungkin ini. Ya Bang. Teman-teman, Pak Jance itu kan seorang mu'allaf itu ya, dan memang dia suka buka Komal untuk menyajikan debat di tempat beliau. Nah, kalau
pertahanan dari Pak Janca ya masih menurut saya memang belum memang harus ada yang backup beliau. Apalagi kalau yang naik itu adalah orang yang tidak pernah belajar, kayak si CP, itu orang tidak pernah belajar itu. Orang yang hanya mengulik-ulik terjemahan Al-Quran lewat internet atau lewat terjemahan yang ada di rumahnya dia. Dia tidak pernah mengikuti studi untuk belajar Quran. Nah itu lebih susah dihadapi orang yang bodoh yang so pintar daripada orang pintar gitu. Jadi kalau orang pintar itu masih mudah untuk diarahkan terkait dengan Al-Quran. Tapi kalau orang bodoh sudah so pintar itu yang berat. Seperti CP, Kia Ahmad, dan seterusnya. Gitu ya teman-teman.